linier. Oke, kita langsung saja ke pengertian program linier. Program linier dapat kita artikan sebagai suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Oke, kalau kita amati, kita cermati dari pengertian ini, ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama, suatu program. Artinya apa? Model matematika. Kemudian ada juga nilai optimum. Nah, di sini nilai optimum dibagi menjadi dua. Nilai maksimum ya dan nilai minimum. Kemudian berikutnya persoalan linier. Artinya apa? Persoalan yang kita ilustrasikan ya, kalau kita gambarkan membentuk garis lurus linier. Oke, itu adalah pengertian program linier. Berikutnya, ciri permasalahan prolin, program linier. Ada 3 ciri ya secara garis besar. Yang pertama, variabel tak negatif. Variabel di sini adalah simbol untuk nilai yang belum kita ketahui. Itu disebut sebagai variabel. Nah, variabelnya itu tidak boleh negatif ya. Artinya harus positif. Kemudian yang kedua, fungsi objektif atau disebut sebagai fungsi tujuan, bisa juga disebut sebagai fungsi sasaran. Nah, fungsi ini merupakan kombinasi linier dari variabel keputusan. Ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus ada kendala dalam bentuk persamaan linier. Nah, ini. Harus dalam bentuk linier. Linier di sini artinya apa? Variabelnya derajat tertingginya itu harus 1. Ya, itu linier. Oke, ini adalah ciri dari permasalahan prolin. Ya, jadi diingat-ingat saja teman-teman, ada 3. Yang pertama variabel tak negatif, fungsi objektif, dan kendala berbentuk persamaan linier. Persamaan atau pertidaksamaan linier ya. Berikutnya, langkah-langkah prolin, program linier. Ada 3 langkah di sini ya, secara garis besar. Langkah pertama harus membentuk yang namanya variabel keputusan. Apa itu variabel keputusan? Variabel yang besaran yang harus ditentukan nilainya agar optimalitas yang diinginkan tercapai. Oke, ini adalah variabel keputusan. Nilai yang harus kita cari sehingga nilai optimumnya itu tercapai, baik minimum maupun maksimum. Kemudian yang kedua, harus ada fungsi sasaran, fungsi objektif atau fungsi tujuan. Artinya fungsi yang dioptimalkan yang terkait variabel-variabel keputusan. Jadi fungsi sasaran ini adalah kombinasi linier dari variabel-variabel keputusan. Kemudian yang terakhir, kendala. Kendala di sini berdasarkan keterbatasan sumber daya atau karena kondisi yang harus terpenuhi. Ini kendala ya. Ini juga berkaitan ya atau terkait dengan variabel-variabel keputusan. Oke, ini adalah langkah-langkah prolin. Ada 3. Variabel keputusan harus ada, fungsi sasaran juga harus ada, kendala juga harus ada.